Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas motivasi agar berakhlak mulia, dan kita masuk pada hadis keempat dari Kitabul Jami'. Baik, kita baca dulu hadisnya. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, niscaya Allah akan menjadikan faqih atau faham tentang agamanya. Hadis ini dari jalur Muawiyah radhiyallahu an. Muawiyah radhiyallahu an salah satu dari penulis wahyu, katibun nabi. Dia adalah penulis wahyu yang ditugaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencatat wahyu. Dan Muawiyah sendiri adalah raja pertama dalam Islam setelah era kekhilafahan. Karena kita tahu bahwa era kekhilafahan yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin itu selama 30 tahun, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai kepada putranya Hasan. Setelah Hasan berkuasa hanya 6 bulan, maka dari sini berakhirlah era yang disebut dengan Khulafa ar-Rasyidin dan beralih kepada era kerajaan. Lah raja yang pertama adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan terus era ini berlanjut dari Bani Umayyah, Abbasiyah sampai kepada Turki Utsmani, yang kemudian kalah dalam peperangan pada Perang Dunia Pertama, sehingga berakhirlah era kerajaan sampai Turki Utsmani. Kemudian beralih kepada era Jababir, pemimpin-pemimpin diktator, dan itu akan terus berlangsung sampai menjelang dekatnya kiamat. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan adalah raja pertama dalam Islam, sekaligus dia adalah penulis wahyu, dan dia orang yang pertama membawa tentara Islam menyeberangi lautan, sehingga daratan Afrika dikuasai kaum muslimin.
Baik, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, niscaya Allah akan menjadikan dia faqih, memiliki pemahaman tentang agamanya. Apa maksudnya? Maksudnya hadis ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang imam hadis yang dijuluki Al-Hafidh karena menghafal 100.000 hadis beserta sanadnya di luar kepalanya. Dia mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, wa mafhumul hadithi anna man lam yatafaqqah fid dini ay yata'allam qawaidal Islam wa ma yattasilu biha minal furu faqad hurimal khair. Makna hadis ini, kata beliau, yang dapat dipahami dari hadis ini adalah bahwasannya orang-orang yang tidak mau memahami agama, tidak mau belajar agama, dalam artian tidak mau belajar kaedah-kaedah Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan cabang-cabang syariat, maka ia akan terhalang dari mendapatkan kebaikan. Atau dengan kalimat sederhananya, kalau ibu ingin baik maka belajar, tapi kalau ibu tak ingin baik tak perlu belajar. Itu maksudnya. Kalau ibu ingin mendapatkan kebaikan, hadir di majelis ilmu, belajar kepada ustadz-ustadz kita, kepada ulama-ulama kita. Tapi kalau ibu tidak ingin kebaikan, ya tidak usah hadir di majelis ilmu, diam aja di rumah begibah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang yang menjadi imam besar dari mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, ketika beliau memberikan catatan kepada hadis ini, beliau mengatakan fihi fadilatul ilmi wat tafaqquhi fid dini wal hathu alaihi wa sababuhu annahu qa'idun ila taqwallahi azza wa jalla. Kata beliau ketika memberikan catatan kepada hadis ini, bahwa hadis ini mengandung keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu, serta anjuran untuk mempelajari ilmu. Hal ini disebabkan karena ilmu adalah penuntun manusia menuju takwa. Tanpa ilmu orang tidak bisa bertakwa. Dengan ilmu itulah wasilah takwa. Makanya Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, merekalah para ulama. Maksudnya orang-orang yang menguasai ilmu agama. Kenapa para penuntut ilmu mereka lebih takut kepada Allah dibandingkan orang yang tidak menuntut ilmu? Karena orang yang menuntut ilmu itu dia paham dan tahu apa yang ditakutkan. Sementara orang awam, kenapa mereka tidak takut? Karena mereka tidak tahu apa yang ditakutkan. Dan itu bisa lihat orang-orang awam di luar sana kan Bu, walaupun KTP-nya muslim, mereka enggak sholat, dan banyak enggak sholat, omongannya kasar, suka menggibah, suka memfitnah, kadang-kadang melakukan kriminal. Mereka tidak punya takut. Mereka enggak takut kalau tidak sholat itu akan turun azab.
Kalau mereka melakukan kriminal itu ada balasannya. Kalau mereka menggibah itu ada akibatnya. Kalau seandainya mereka melakukan kejahatan itu ada dampak buruknya. Mereka tidak paham itu. Kenapa mereka tidak paham dan terkesan cuek? Karena mereka tidak punya ilmu. Beda dengan ibu-ibu nih yang sudah belajar di sini atau di majelis-majelis yang lain. Kalau mau melakukan maksiat kan pikir-pikir, Bu. Kayak ibu ini meninggalkan sholat tuh kayaknya beban banget. Aduh, saya belum sholat duhur tadi, belum sholat subuh tadi, belum sholat isya tadi. Rasanya kepikiran, Bu. Karena takut kalau seandainya sampai kemudian keluar waktunya akan berdosa. Sudah kepikir itu dosanya. Akhirnya tertanam perasaan takut tuh. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu tahu yang ditakutkan, makanya dia bertakwa. Adapun orang awam, mereka tidak tahu apa yang ditakutkannya, makanya menjadi ahli maksiat. Itulah pentingnya thalabul ilmi. Makanya dalam hadis yang lain Rasul mengatakan man lam yatafaqqah fid din lam yanalullahu bihi. Atau man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi. Man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi. Barang siapa yang tidak mau memahami agama, maka Allah tidak akan mempedulikan dia. Allah enggak akan peduli dengan dia, enggak akan diperhatikan Allah, enggak akan dilirik Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang belajar agama itulah yang dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, al-hasu ala talabil ilmi wat tafaqquh fid din. Hadis ini ada isyarat anjuran agar kita banyak belajar supaya kita menjadi baik dan bertakwa. Yang kedua, dalam hadis ini juga ada fadlul ulama ala sairin nas. Keutamaan orang-orang yang belajar di antara seluruh orang-orang yang tidak belajar. Karena orang yang terpelajar, Bu, dengan orang yang tidak terpelajar nampak kan, Bu? Ibu yang suka ngaji dengan yang tidak suka ngaji beda, akhlaknya aja beda. Karena orang yang suka ngaji itu dari segi penampilan saja dia akan berusaha untuk menampilkan yang terbaik dengan pakaian yang menutup aurat, dengan dandanan yang tidak membuat fitnah, dan begitu seterusnya. Kemudian tutur katanya dijaga, muamalahnya dijaga, dan begitu seterusnya. Ya. Makanya kalau ada orang yang sudah ngaji tapi kelakuannya sama dengan orang yang tidak ngaji, nah itu orang nggak berakal tuh. Kemudian yang ketiga, di antara faedah hadis ini adalah fadlu al-fiqh fid din ala baqil ulum. Keutamaan belajar fikih di dalam agama dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian juga Ibnu Umar radhiyallahu an ketika memberikan catatan kepada kalimat al-faqih, beliau mengatakan yang dimaksud al-faqih di sini, kata Ibnu Umar, az-zahid fid dunya ar-ragib fil akhirati. Mereka orang yang zuhud di dunia dan orang yang cinta dengan akhiratnya. Artinya, kalau kita belajar tidak menjadikan kita zuhud di dunia,
dan tidak menjadikan kita cinta dengan akhirat, maka belum dikatakan faqih. Belum dikatakan faqih, sebagaimana Rasul mengatakan yufaqihu fiddin. Jadi belajar itu, kata Ibnu Umar, ibu datang kemari nih dari rumah, duduk belajar di sini atau di tempat lainnya, harus melahirkan dua perkara, Bu. Keluar dari majelis ilmu itu harus melahirkan dua perkara, kata Ibnu Umar. Ibu semakin zuhud dan ibu semakin cinta dengan akhirat. Dan zuhud itu ada dua. Pertama zuhud kepada Allah, yang kedua zuhud kepada manusia. Orang yang zuhud kepada Allah, maka dia akan dicintai Allah. Sebagaimana orang yang zuhud kepada manusia, manusia akan mencintainya. Sebuah gambaran ya, zuhud kepada manusia. Ibu tidak pernah nyusahkan orang. Ibu punya tetangga di sekitarnya, tidak pernah nyusahkan orang. Tidak pernah pinjam-pinjam uang, pinjam perabotan, minta tolong, enggak. Anti, ya. Ibu kerjakan sendiri, ibu cari sendiri. Tidak pernah meminta-minta. Orang suka dengan ibu. Tapi coba ibu lihat tetangga yang setiap hari datang ngetuk pintu ibu, pinjam uang, pinjam barang, pinjam mobil, pinjam motor, pinjam perkakas dapur, terus kayak rumah kita, rumah dia. Lama-lama pindah, Bu. Malas punya tetangga kayak dia, katanya. Itu contoh orang kalau tidak zuhud itu orang tidak suka, Bu. Lah ilmu itu melahirkan zuhud dan kecintaan kepada akhirat. Kemudian juga dalam hadis ini juga ada faedah bahwa ada mafhum kebalikannya. Artinya orang yang tidak suka belajar, orang yang tidak suka duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, membaca ilmu, maka dipastikan akan banyak keburukan menimpa dia. Karena hanya orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan, merekalah orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Karena ilmu itulah membuat kita tenang, bisa membedakan mana hak, mana batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Lalu seperti apa contohnya? Kalau seandainya ibu ini sudah duduk di majelis ilmu, ya, belajar ke ustadz sana, ustadz sini, hadir di majelis ilmu sini, hadir di majelis ilmu sana, terkadang mendengar dari YouTube, terkadang membaca buku, gitu kan. Pertanyaannya, apa sih alamat bahwa ilmu yang ibu pelajari itu bermanfaat? Apa alamatnya bahwa pelajaran ibu itu bermanfaat? Karena kan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, kan, Bu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Rabb dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tentu kehadiran ibu di majelis ilmu kan bukan untuk, ya, daripada duduk di rumah, kongkow di rumah, datang ke majelis ilmu, ataupun menghabis-habiskan waktu daripada sendirian, udahlah gabung dengan kawan-kawan. Kan bukan hanya sekedar itu, kan, Bu. Ibu datang belajar kan maksudnya supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Lah pertanyaannya, ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Apa ciri-cirinya? Supaya ilmu yang kita pelajari itu membawa kebaikan bagi kita. Pertama, Bu, ya, anna ahlal ilmi la yarawna li anfusihim halan wala maqaman wa yakrahuna bi qulubihim at-tazkiyah wal madah. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu, para pencarinya, mereka tidak memandang diri-diri mereka memiliki keunggulan, dan mereka sangat benci dalam hati-hati mereka pujian dan juga tazkiyah, rekomendasi. Artinya betul-betul dia belajar itu tidak
niat apapun kecuali hanya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, itu saja. Menanamkan perasaan takut pada diri kita dan menyampaikan perasaan takut kepada orang. Menghilangkan kejahilan pada diri kita untuk menghilangkan kejahilan pada orang lain. Hanya sebatas itu. Jadi tidak ada niat-niat dalam hatinya supaya dipuji orang. Aduh, ini rajin kali gitu ya. Kalau nggak dipuji nggak mau datang. Kalau dipuji paling depan. Kalau nggak dipuji ngantuk. Kalau dipuji melek matanya. Jadi betul-betul keikhlasan yang dicari. Jadi alamat ilmu itu bermanfaat ketika hatinya ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, la yatakabbaruna ala ahad, tidak menjadikan dia sombong. Makanya kau belajar, tengok aku nih. Aku belajar, tengok. Kau tak paham ya? Jadi ada orang yang kemudian menyombongkan dirinya, apalagi merasa dia senioritas, sementara yang lain junior di bawah dia kan. Aku ini udah ngaji lama kan, udah semua, udah kawakan, udah makan garam semua Ustaz di Batam udah aku telan semua. Kau ngaji sana katanya. Jadi dia merasa bahwa dia merasa lebih gitu ya, sehingga merendahkan yang lain. Itu ciri ilmu yang tidak bermanfaat, itu sombong ya. Ataupun tadi sangat membenci pujian dan juga tazkiyah. Kemudian juga yang ketiga, la hasada wala sukhriyata wala ya'khud an ilmin 'allamahu Allahu ajra. Para penuntut ilmu itu kalau ilmunya ingin bermanfaat, dalam hatinya tidak ada hasad dan tidak ada sukhriyah, suka meremehkan orang. Karena biasanya hasad itu kan berlaku kepada yang seprofesi, Bu. Tukang bawang ya hasadnya ke tukang bawang, bengkel hasadnya ke bengkel yang lain. Orang yang ada di kantor ya hasadnya sesama yang ada di kantor. Begitu juga di pengajian, Bu. Hasadnya orang pengajian ya sesama orang pengajian. Makanya jangan hasad, supaya ilmu yang bermanfaat, ilmu ini menjadi manfaat bagi hidup kita. Dan la sukhriyah, jangan suka mengolok-olok orang. Nampak, karena ada kasus juga, Bu. Ada orang itu baru dapat hidayah, pengen ngaji, pengen gabung dengan orang-orang yang sudah hijrah. Cuman kan dia belum sanggup lah berpakaian seperti yang lainnya, ketutup, pakai kaos kaki, pakai cadar, kinikob, kaos tangan, pokoknya lengkap lah gitu ya. Belum sanggup, tapi dia sudah pengen ngaji. Ya akhirnya dia penampilannya biasa-biasa saja, kayak orang-orang awam, pakai jilbab layangan, sekali angin datang terbang, duduk gitu kan. Itu yang lain yang merasa sudah lama itu, Bu, tidak mau deket-deket, Bu. Mungkin perasaannya bukan jemaah dia, bukan sekomplot dengan dia, bukan sekolam dengan dia, itu orang lain itu. Mungkin salah sasar dia duduk di sini katanya. Memandang sinis. Harusnya kan tidak demikian. Kalau ada orang baru, mestinya dirangkul. Alhamdulillah ada kawan baru. Makin banyak kawan makin baik. Karena bagaimanapun teman yang soleh itu harus diperbanyak. Kata Hasan Al-Basri, perbanyak teman-teman yang soleh, karena itu manfaatnya bukan hanya dunia tapi sampai ke akhirat. Ya, maka harusnya seperti itu, bukan memandang orang lain rendah. Kemudian yang keempat, orang yang ciri-ciri ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan at-tawadhu wal khasyatu minallah wal inkisaru wal dhulm. Melahirkan kerendah dirian,
rasa takut yang penuh kepada Allah, dan merasa rendah dan hina di hadapannya. Rendah hati, rendah diri. Tawadhu, ya. Karena ilmu itu semakin dicari kita semakin jahil. Bukan baru mencari sudah sombong. Karena ada orang-orang yang baru hijrah, sudah kritik sana kritik sini, padahal ilmunya juga masih cekak, masih terbatas. Tapi kalau sudah ngomong udah kayak Ustadz Kibar tuh. Ya, jadi harus tawadhu. Kemudian yang keenam, yang kelima, al-ibtiad anid dunya war riasati wasyuhrati. Ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjauhkan dia dari dunia, dari harta, kecintaan yang bersangatan kepada harta, kecintaan yang bersangatan kepada pangkat jabatan, ataupun kecintaan yang bersangatan kepada popularitas. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat tidak membawa seperti itu. Kemudian juga yang keenam, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adamul isa'ah wa husnudzan biman salafa minal ulama. Tidak berbuat jahat ataupun berburu sangka terhadap para ulama yang sebelum kita, para ustadz-ustadz yang sudah senior, para pengajar yang sudah lama. Jangan bersuudzon kepada mereka, apalagi ustadz yang diambil ilmunya hanya gara-gara masalah sedikit langsung ustadznya dibully, padahal dulu dia ngaji sama ustadz itu. Bahkan sebagiannya dapat hidayah dari ustadz itu. Hanya gara-gara ada masalah dengan ustadz itu dijauhi, dicaci, dimaki, pokoknya disuudzoni dan begitu seterusnya. Dan yang nomor 7, bahwa ilmu yang bermanfaat itu la yadda'il ilma wala yufkharu bihi ala ahad, atau yafkharu bihi ala ahad. Dia tidak mengaku bahwa dia paling alim dan tidak membanggakan dirinya pada siapapun, walaupun dia lebih senior, lebih banyak pengetahuannya. Tidak merendahkan orang. Itulah diantara ciri-ciri ilmu itu bermanfaat, ya. Tetapi ciri-ciri ilmu tidak bermanfaat, ya kebalikannya. Talabul ulu, dia pengen lebih dibandingkan kawannya, sombong gitu ya. Itu ciri-ciri tidak bermanfaat itu. Alah, kau belajar baru kemarin saja kau begitu. Itu nggak boleh begitu. Ya. Tetap kita hargai, tidak sombong. Dan belajar itu bukan untuk berdebat. Belajar itu untuk melahirkan rasa takut. Kemudian karena merasa dia sudah belajar, tidak menerima nasihat orang. Kemudian juga suka menerima pujian, suka berburu sangka, hasad, dengki dan yang semacamnya. Maka kebalikan daripada itu menunjukkan bahwa ilmu kita ini tidak bermanfaat. Dan yang lebih besar lagi, bahwa ilmu menunjukkan bermanfaat itu kalau kita bisa mengamalkannya. Apa yang sudah kita dapati, maka amalkan, walaupun mungkin ada beberapa yang tidak sanggup kita amalkan. Tapi yang bisa kita amalkan, amalkan. Yang kita bisa dakwahkan, dakwahkan. Makanya dalam surah Al-Asr, di situ ada 4 kategori di mana orang itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertama, ilmu, amal, dakwah dan sabar. Ilmu yang pertama, amal yang kedua, dakwah yang ketiga, dan sabar yang terakhir. Sabar mencakup tiga-tiganya. Ibu belajar, sabar. Ibu mengamalkan ilmu, sabar. Ibu mendakwahkan ilmu, juga harus sabar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, kullu man aradallahu bihi khairan la budda an yufaqihahu fid din, faman lam yufaqihahu fid din lam yuridillahu bihi khairan. Setiap orang yang Allah kehendaki dengannya sebuah kebaikan, maka dia harus terus belajar dalam agamanya. Karena orang yang malas untuk mencari ilmu dalam agamanya, maknanya Allah tidak berkehendak memberikan kebaikan kepadanya. Adapun ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Dalam hal ini ya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan mempelajari Al-Quran, dengan mempelajari As-Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar, maka itulah yang akan membawa kebaikan. Berdasarkan hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan khairan menggunakan nakirah dalam bahasa Arab. Khairan itu nakirah karena ada tanwin, dan nakirah itu memiliki makna umum, artinya kebaikan apa saja. Kalau kita ingin dunia harus ada ilmunya, ingin akhirat harus ada ilmunya, ingin keduanya harus ada ilmunya. Karena ilmu itu wasilatun ala kulli fadilah. Ilmu itu wasilah. Kita ingin mendapatkan apapun itu bisa diraih dengan ilmu, baik dunia ataupun akhirat. Ibu tidak mungkin jadi dokter kecuali belajar kedokteran. Ibu tidak mungkin jadi seorang pilot kecuali belajar di penerbangan. Tidak mungkin juga ibu menjadi seorang arsitek ulung kecuali memang belajar di bidangnya. Dan begitu seterusnya. Ilmu agama, ilmu dunia saja tidak mungkin diraih kecuali dengan ilmu sesuai dengan jurusannya. Begitu juga ilmu akhirat. Kalau kita ingin masuk surga, belajar agama akan hanya dengan itu. Bahkan dengan ilmu itu segala menjadi mudah, Bu. Segala sesuatu yang sulit bagi yang punya ilmu itu menjadi mudah. Contoh umpamanya ilmu dunia kan. Ibu tidak pernah tahu soal bengkel. Tahu-tahu disodori motor, benerin. Mana bisa ibu? Yang ada ibu merusak motor yang tadinya sehat jadi sakit kan gitu. Tapi kalau dia memang pernah belajar bengkel, sebentar aja, sekedip aja motor yang sakit jadi sehat. Karena ilmu itu memudahkan segalanya. Ya, memudahkan mencapai apapun yang kita cita-citakan. Begitu juga orang yang ingin masuk surga. Hanya dengan ilmu agama itulah jalan pintas menuju surga. Makanya ada sabda Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di dalamnya mencari ilmu agama, maka dengan ilmu agama itu Allah mudahkan jalannya kita menuju surga. Logikanya ibu, kalau ibu cari alamat, tidak tahu gangnya, tidak tahu RT-nya, tidak tahu nama rumahnya, sampai kiamat ibu nggak akan ketemu rumah itu. Tapi kalau sudah tahu jalannya, gangnya, ini jalan besar, ini jalan kucing, ini jalan tikus, semua ibu tahu jalan-jalannya. Oh, lewat sini lebih mudah, RT-nya ini, rumahnya, chatnya kayak gini, nomornya berapa, ibu tahu semua, bentar aja sampai. Ya, makanya di sini bahwa ilmu itu wasilah untuk mendapatkan apapun keutamaan, baik dunia ataupun akhirat. Maka jangan pernah malas untuk hadir di majelis ilmu. Apalagi kalau kita berbicara soal keutamaannya. Keutamaan orang yang menuntut ilmu itu banyak sekali. Ya. Seperti contoh yang jelas-jelas gitu ya. Di mana keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah saja contohnya, itu seperti bulan di antara ribuan bintang. Bulan itu satu, tapi bisa menerangi bumi.
tapi bintang itu ribuan berserak di langit, memenuhi langit, tapi cahayanya tidak sampai ke bumi. Kenapa? Karena kemanfaatannya hanya untuk dirinya saja ahli ibadah. Sementara orang yang berilmu itu manfaatnya untuk orang lain juga, bukan untuk dirinya saja, tapi juga manfaat untuk orang lain. Dan banyaklah kalau kita bicara soal keutamaan ilmu, ya, apalagi keutamaan hadir di majelis ilmu, sering saya jelaskan gitu ya. Minimalnya ibu didoakan para malaikat, dan kalau ibu selesai ngaji kemudian pulang, itu dosa-dosa ibu akan dihapuskan. Kata Nabi, kumu maghfuran lakum, bangunlah, bubarlah, kalian sudah diampuni dosa-dosa kalian. Jadi semata-mata duduk di majelis ilmu saja tanpa sadar dosa kita dirontokkan. Apakah itu berlaku kepada orang yang mendengarkan? Bagaimana dengan orang yang tidur sambil ngorok di majelis ilmu, Ustaz? Ya. Apa berlaku juga gitu ya? Ya, kalau tujuannya memang ingin belajar, tapi qadarullah ngantuknya sangat gitu ya, ketidur, ngoroknya lebih besar pula dari suara ustadznya, ya itu sudah gimana lagi kan, itu sudah takdir dia harus tidur kan, karena nggak mungkin nahan ngantuk kan, gimana ya. Tapi kalau tujuannya memang datang ke majelis ilmu itu pengen tidur karena susah tidur, kata ustadz kalau di majelis ilmu kan datangnya untuk tidur, ya itu beda kan Bu ya. Lain kalau tujuannya thalabul ilmi, tapi ya namanya manusia itu kadang ada semangat, kadang ada futurnya, lagi semangat ya melek, tapi kalau datang futurnya ngantuk tidur, ya bukannya nyatat di buku malah buat pulau di buku. Dalam bahasa ya harusnya seperti itu. Intinya bahwa belajar ini perlu lebih semangat lagi, karena kunci kebaikan kita itu ada di ilmu pengetahuan agama. Teruslah hadir di majelis ilmu, jangan bosan. Dimanapun majelis itu ada dan siapapun ustadz itu yang mengajar, selama ustadz itu bisa pertanggungjawabkan tentang keilmiahannya. Wallahu alam. Mungkin ini saja sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, silakan. Apakah apabila dalam amal yang berbeda, namun ketentuannya akan mendapatkan pahala yang sama, maka apakah keutamaan yang diperoleh dari dunia maupun akhirat akan sama? Contohnya, salah satu keutamaan ada yang istiqomah salat malam, maka akan bisa mendapatkan penerangan sirat ketika melewatinya. Dan juga amal lain, contohnya menafkahi seorang janda, maka bisa mendapatkan pahala setelah salat malam secara terus-menerus dan puasa terus-menerus. Apakah keutamaan itu bisa didapat atau hanya pahalanya saja? Iya, alhamdulillah. Ibu harus pahami, ibadah itu kan ada dua macam. Ada ibadah yang bersifat manfaatnya kembali ke diri sendiri. Ada ibadah itu yang bersifat manfaatnya untuk diri sendiri dan orang lain. Secara kaidah, kalau ada dua amalan sunnah, yang satu manfaatnya kembali ke diri sendiri dan yang satu manfaatnya lebih luas sampai kepada orang lain, maka pahala ibadah yang sampai kepada orang lebih besar dibandingkan hanya pahala yang manfaatnya untuk pribadi. Contoh umpamanya orang yang melaksanakan sholat malam, manfaatnya untuk siapa Bu? Ya untuk orang yang sholat saja, yang lain gak dapat manfaat. Ibu sholat malam, bangun
tengah malam atau sepertiga malam akhir, ibu walaupun sepertiga malam akhir ibu habiskan dari mulai bangun sampai subuh untuk sholat malam, ya manfaatnya untuk ibu aja lah. Beda kalau seandainya ibu memberikan makan dan pertolongan kepada janda-janda miskin yang sudah tua, janda-janda yang sudah ya usia 80, 90 tahun mereka, atau yang sedang sakit kita bantu, maka pahalanya lebih besar karena sifatnya muta'addi, manfaatnya untuk orang lain. Ya. Adapun orang yang Rasul mengatakan bahwa orang yang membantu janda-janda armalah dalam bahasa hadis yang membutuhkan itu pahalanya sama dengan sholat malam sepanjang atau 1 tahun, ya, maka ya dia dapat pahala. Tentu tidak mendapatkan kelezatan sholat malam, tapi pahalanya dapat, pahala sholatnya, Bu ya, pahala sholatnya dapat. Apakah sama? Ya tidak sama lah, Bu. Orang yang sholat betulan dengan hanya mengambil pahalanya kan beda. Contoh ibu haji atau umroh, kan ibu rasakan bagaimana di sana apa namanya ya, melihat Ka'bah sampai nangis gitu ya, kemudian melihat bagaimana perjuangan Rasul, dengan tidak pernah ke sana tapi mendapatkan pahalanya kan, bukan kenikmatannya justru beda. Ya betul dia dapat pahala umroh, pahala haji kan, tapi kenikmatannya kan jelas lebih kepada yang langsung melaksanakan praktek ibadahnya. Ya tentu ada perbedaan, walaupun dari segi pahala ya sama aja ya, tapi rasa itu beda. Orang yang langsung melakukan dengan hanya mengambil pahala yang setara. Wallahu a'lam. Baik, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.